Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Fani Rahman Septiani dengan NIM 444322028. Saya adalah seorang mahasiswi Ilmu Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa angkatan 2022. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pelabuhan Perikanan yang telah diberikan oleh dosen pengampu Pak Asep Hamzah SPI MSI mengenai strategi pendataan yang efektif dan efisien agar tercipta keakuratan data yang baik, khususnya dalam bidang perikanan tangkap. Nah, penasaran? Yuk ikutin terus. Nih, kalian semua tuh tahu nggak sih apa alasan utama yang mendasari pendataan itu harus dilakukan di pelabuhan perikanan? Jadi ternyata pendataan itu udah diatur loh di peraturan perundang-undangan. Nah, bisa dilihat nih, ternyata banyak ya pasal yang sudah mengatur hal tersebut, di mana pada intinya setiap ikan yang mendarat atau didaratkan atau ikan tersebut telah ditangkap yang tepatnya berada di sebuah pelabuhan itu wajib atau harus dilakukan pendataan. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu tahu dulu nih, apa sih tujuan dari pendataan tuh? Jelas, pendataan itu bertujuan untuk memperoleh data yang nantinya akan dipergunakan lagi untuk keperluan lainnya, terutama di bidang pelabuhan perikanan tersebut. Terus, di sini tuh kita berarti mendapatkan kesimpulan bahwa sebuah data yang akan dipergunakan itu hasilnya harus tepat dan akurat dong. Jadi, gimana sih alur pendataan yang tepat itu? Pertama, pendataan yang tepat itu harus jelas sumber datanya berawal dari mana dan ditujukan akan kemana. Seperti pada bidang perikanan tangkap ini, sumber data yang didapatkan berawal dari TPI, lalu ditujukan menuju PT, lalu ke DPK, dan berakhir di KKP. Terus kalian tahu nggak sih, terkadang masih banyak loh terdapat masalah yang muncul nih di dalam bidang pendataan atau proses pendataan di pelabuhan perikanan. Nah, tentunya masalah-masalah ini kan gak bisa mendukung untuk mendapatkan data yang akurat, efisien, dan efektif. Jadi, apa sih masalah-masalah tersebut? Nah, kadang masalah-masalah yang dihadapi itu kerap kali datangnya berasal dari internal. Nih, jadi salah satunya contohnya petugas pendataan itu jumlahnya terbatas. Artinya jumlah petugas yang melakukan pendataan itu jauh lebih sedikit dibandingkan hasil tangkapan yang diperoleh atau hasil data yang akan diolah nantinya. Jadi kekurangan petugas itu membuat data tidak akurat gitu. Lalu yang kedua, bisa juga nelayan yang kurang patuh atau tidak konsisten nih dalam menyampaikan hasil tangkapan mereka saat pendataan berlangsung. Terus ada juga sulitnya mendapatkan data yang up to date atau seperti ini. Serta format kebutuhan data yang diperoleh tuh kadang beda-beda. Ada yang data buat kesini tuh formatnya beda lagi, data kesana beda lagi formatnya. Jadi itu yang menghambat data itu diperoleh secara akurat. Kemudian ada juga pelaporan data nih ternyata masih banyak yang manual gitu. Jadi terjadi keterlambatan data yang membuat itu tidak akurat atau tidak efisien lagi gitu. Nah, berarti kalau kayak gitu perlu dilakukan strategi. Strategi apa? Strategi pendataan yang efektif dan efisien agar tercipta keakuratan data yang baik. Jadi gimana sih? Penasaran nggak? Nah, menurut saya keakuratan data yang baik itu bagaimana? Keakuratan data yang baik itu jelas membutuhkan strategi dan langkah-langkah yang khusus untuk mendapatkan atau memperoleh data yang secara tepat. Nah, ada beberapa strategi, yaitu satu diantaranya menentukan jenis data hasil tangkapan. Maksudnya apa? Jenis data hasil tangkapan tuh ada jenis data utamanya nih. Misalnya berat hasil tangkapan. Berat hasil tangkapannya seperti ikan tongkol berapa kilo, terus ikan kembung berapa kilo gitu. Nah, sedangkan jenisnya itu termasuk juga data utama.
jenis ikan yang ditangkap, lalu jenis lainnya misalnya crustacea atau kepiting atau cumi-cumi ataupun yang lainnya. Terus juga bisa juga jumlah ekor yang dihasilkan, maksudnya yang didapatkan hasil tangkapan. Kemudian ada juga data tambahan, yaitu berupa lokasi tangkapan di mana hasil tangkapan tersebut diperoleh. Nah, yang kedua, pengumpulan data yang sesuai. Jadi, pendataan itu harus dilakukan sesuai dengan jenis pelabuhannya, lalu mencatat secara langsung di tempat tersebut seperti di TPI. Nah, baru diserahkan ke pusat informasi pendataan tersebut seperti ke PIP atau ke Syah Bandaran. Ketiga, ada publikasi data. Masing-masing tempat pengelolaan data di setiap jenis pelabuhan itu biasanya mempublikasikan datanya ke khalayak umum. Maka strategi yang perlu dilakukan kira-kira apa ya? Nah, strategi yang dilakukan adalah ketelitian saat menyusun data sebelum dipublikasikan agar tidak terjadi kesalahan pengetikan. Karena kesalahan pengetikan yang sangat kecil itu akan berdampak besar, apalagi telah disebarluaskan kepada khalayak umum. Lalu ke yang terakhir nih, ada mencegah terjadinya penyimpangan data, yaitu menjaga data agar selalu akurat hasilnya dengan menggunakan sarana prasarana yang konsisten pada saat pendataan. Untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas tentang keakuratan data dan penyimpangan data. Lanjut nih ke terjadinya keakuratan data tuh dari mana dan bagaimana, mari kita bahas lebih dalam. Nah, keakuratan data ini ternyata sangat penting dan berkaitan erat dengan hasil perikanan tangkap loh. Kenapa begitu? Karena data yang akurat nantinya dipergunakan lagi untuk analisis lainnya seperti analisis keilmiahan, itu bentuknya kayak penelitian perikanan, lalu penelitian jurnal atau penelitian bahkan tugas akhir mahasiswa loh. Kemudian yang kedua bisa juga menjadi analisis perencanaan pembangunan dari pelabuhan itu sendiri. Maka semakin tinggi keakuratan data, maka semakin tinggi juga hasil analisis yang diperoleh dan semakin tepat juga perencanaan dan pembangunan yang akan dilaksanakan nantinya. Terus untuk mendapatkan keakuratan data perlu diperhatikan ada beberapa penyimpangan atau bias yang perlu diperhatikan agar data tersebut tetap efektif, efisien, dan akurat. Karena semakin besar penyimpangan, maka semakin besar juga akurat data yang tercatat. Terus penyimpangan yang dimaksud itu apa sih? Penyimpangan itu pembiasan atau kesalahan fatal yang terjadi saat pendataan. Contohnya apa sih? Contoh jenis penyimpangan tuh hal kecilnya aja, pendataan berat hasil tangkapan nih. Diharuskannya menggunakan jenis timbangan yang sama dan serempak ketika pendataan atau penimbangan hasil tangkapan per ekornya, tetapi justru malah menggunakan jenis timbangan yang berbeda-beda, menghasilkan hasil timbangan tersebut beda-beda juga gitu. Jadi keakuratan dari data tersebut tidak konsisten, menyebabkan data tidak akurat lagi deh. Kira-kira apa lagi ya? Kalau kamu tahu, tulis di kolom komentar di bawah ya. Mungkin cukup itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.